Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi kemarin AMD baru aja mengumumkan bahwa mereka telah memperkenalkan arsitektur terbarunya yaitu Zen 3 dengan line up-nya yaitu AMD Ryzen 5000 series desktop processor. Habis itu AMD juga sempat memperkenalkan sedikit banget soal Radeon RX 6000 series atau RDNA 2. Tapi fokus pembahasan gue kali ini bukan ada di Radeonnya karena masih sedikit banget informasi yang dibocorin sama AMD soal RDNA 2 atau Radeon RX 6000 series ini. Gue akan lebih ngebahas soal arsitektur Zen 3 atau AMD Ryzen 5000 series desktop processor. Jadi sekali lagi ini bukan video review, ini bukan pembahasan lengkap soal CPU-nya seperti apa, mulai dari Ryzen 9-nya sampai Ryzen 5-nya, tapi kita lebih kenalan aja soal arsitektur Zen 3 itu seperti apa sih, dan kira-kira apa sih yang AMD kembangkan dari arsitektur sebelumnya yaitu Zen 2. Nah, ngomong-ngomong soal penamaan, memang ini penamaannya agak-agak gimana gitu ya, dan mungkin untuk kalian yang masih awam kayaknya agak membingungkan nih. Ini kok Zen 3, tapi kok ini kok 5000 series dan lain sebagainya. Mungkin gue akan jelaskan dulu sekali lagi untuk penamaan arsitektur dan juga penamaan prosesor atau kode name-nya untuk si AMD Ryzen ini. Untuk Ryzen generasi pertama, nama arsitekturnya itu adalah Zen. Nah, Zen ini ada beberapa prosesor. Untuk di platform mainstream, itu ada yang namanya Summit Ridge, itu adalah Ryzen generasi pertama, yaitu yang 1000 series. Habis itu juga ada yang namanya Raven Ridge. Nah, Raven Ridge ini adalah APU, yang dimana untuk APU ini penamaannya adalah 2000 series. Tapi 2000 seriesnya ini buntutnya yang ada G-nya. Selanjutnya itu ada arsitektur Zen Plus. Nah, di Zen Plus sendiri itu ada yang namanya Pinnacle Ridge. Pinnacle Ridge ini adalah desktop CPU atau generasi keduanya Ryzen, yang dimana itu termasuk dalam keluarga 2000 series juga untuk Ryzen-nya. Jadi ini second generation tapi 2000 series, sementara Raven Ridge itu masih masuk ke first gen tapi udah masuk ke family 2000 series. Selain itu Zen Plus juga nggak cuma untuk Pinnacle Ridge aja, tapi untuk APU itu ada yang namanya Picasso. Nah, Picasso sendiri juga udah masuk di 3000 series. Ada 3200G, ada 3400G. Ada Athlon juga sih 3000G, tapi Athlon kan nggak termasuk Ryzen ya. Jadi bisa dibilang 3200G dan 3400G lah. Itu untuk arsitektur Zen Plus. Nah, yang sekarang umumnya banyak kita temuin itu adalah arsitektur Zen 2. Zen 2 ini adalah Ryzen generasi ketiga. Nah, Ryzen generasi ketiga ini ada di Ryzen 3000 series desktop processor yang non-APU. 3300X, 3100, 3900X, dan lain sebagainya. Dan ada juga Zen 2, yaitu adalah Renoir. Jadi untuk yang si CPU non-APU-nya itu, untuk kode name-nya itu adalah Matisse atau Matisse. Untuk yang APU-nya, yang 4000 series, itu adalah Renoir. Nah, Renoir sendiri itu kalian bisa temuin biasanya di 4350G, 4750G, dan lain sebagainya, itu adalah Renoir. Nah, kali ini AMD merilis yang namanya Zen 3. Zen 3 ini punya kode name Vermeer. Nah, Vermeer ini untuk penamaan prosesornya adalah Ryzen 5000 series. Jadi lengkap dari Renoir. Itu soal penamaannya. Dan untuk tujuannya sendiri, AMD tentunya di sini pengen membuat sebuah CPU yang bisa dibilang dalam tanda kutip sempurna lah dari beragam aspek, entah itu di aspek single thread maupun di bagian multi threadnya. Karena sebelumnya dengan adanya Zen 2 sebenarnya AMD udah cukup kompetitif di bagian single threadnya, meski sebenarnya masih kalah tipis dari kompetitornya yaitu Intel. Nah, di Zen 3 ini AMD mau nunjukin, hey, kita juga bisa bikin single thread yang paling kenceng, bahkan bukan cuma mengimbangi lagi, tapi kita benar-benar mau libas kompetitor kita di single threadnya. Jadi kalau kita bicaranya soal multi thread itu kan dari generasi pertama bahkan bisa dibilang AMD win. Sekarang AMD mau nunjukin kita di single thread full kita win untuk AMD. Dan di sini sebenarnya AMD masih coba untuk memaksimalkan fabrikasi 7 nanometer yang dimana sebelumnya emang udah digunakan di arsitektur Zen 2. Zen 3 sendiri masih menggunakan konsep yang sama seperti Zen 2, yaitu menggunakan konsep multi-chip atau chiplet design, yang dimana prosesornya ini terdiri dari 2 die CCD dan juga 1 I/O die. Menurut informasi dari Tom's Hardware, nggak ada perubahan soal I/O die-nya. Jadi di sini I/O die-nya sebenarnya masih menggunakan I/O die 12 nanometer, dan untuk bagian CCD-nya itu masih menggunakan proses fabrikasi 7 nanometer generasi pertama dari TSMC. Jadi emang yang diubah sama AMD ini sebenarnya adalah desain rules-nya lah, bisa dibilang
di bagian dalam CCD-nya ini. Nah, apa kira-kira yang diubah sama AMD? Salah satu caranya adalah mengubah desainnya menjadi single CCX. Apa sih kira-kira keuntungannya jika CPU-nya itu menggunakan single CCX? Sebelumnya di Zen 2, buat yang belum tahu nih ya, jadi di arsitektur Zen 2 itu ada yang namanya CCD. Nah, di dalam CCD itu di Zen 2 ada yang namanya CCX. Dan untuk di arsitektur Zen 2, jumlah CCX-nya itu ada 2 unit di dalamnya. Yang dimana setiap CCX ini bisa diisi dengan 4 core 8 thread. Jadi kalau misalkan ada 2 CCX di dalamnya, itu berarti kita bisa naruh di situ 8 core 16 thread pada satu CCD. Nah, AMD Ryzen itu biasanya menggunakan 2 CCD. Jadi dengan 2 CCD, maksimum yang bisa didapetin itu untuk core count-nya adalah 16 core. Seperti Ryzen 9 3950X yang punya 16 core 32 thread. Pada arsitektur Zen 3, AMD mengubah konsep dari CCX ini. Yang tadinya ada 2 CCX di dalam satu CCD, sekarang cuma ada 1 CCX saja. Loh bang, berarti jadi cuma 4 core dong maksimumnya? Bukan begitu. Jadi sekarang satu CCX-nya itu maksimum bisa diisi dengan 8 core 16 thread. Sebelumnya, satu CCX itu hanya bisa diisi dengan 4 core 8 thread aja. Sekarang single CCX, satu CCX udah bisa diisi dengan 8 core 16 thread. Loh kalau begitu sama aja dong bang, kan sama-sama satu CCD-nya jadinya 8 core. Oh tentu ada perbedaan. Karena sebelumnya ada 2 CCX, maka ada interkoneksi antara CCX itu, otomatis latency jadi lebih longgar. Otomatis latensinya jadi lebih lebar lah bisa dibilang. Dengan adanya single CCX ini, maka latensinya juga jadi jauh lebih ketat. Habis itu mendapatkan benefit lagi soal L3 cache. Jadi L3 cache-nya nggak kebagi 2. Jadi L3 cache-nya langsung jadi satu di dalam satu CCX itu. Yang sebelumnya itu 16 plus 16 MB, sekarang satu CCX ya langsung 32 MB begitu aja. Nah, perubahan itu AMD klaim juga ini improve soal IPC-nya bisa mencapai 19%. Jadi ini peningkatan yang sangat jauh, gue bisa bilang, dari generasi sebelumnya. Rata-rata prosesor atau CPU setiap generasi update itu paling update IPC itu sekitar 10, paling tinggi 15% lah. Tapi kali ini AMD bisa improve itu sampai 19%. Dan tentunya dengan konsep begini bukan berarti AMD nggak bisa improve soal clock speed-nya ya. Clock speed-nya masih tetap bisa ditinggiin karena untuk Ryzen 9 5950X, itu clocknya maksimum untuk boostnya bisa di angka 4,9 GHz. Konsep single CCX ini sendiri sebenarnya udah ada di Ryzen generasi sebelumnya alias di Zen 2, tapi cuma ada satu prosesor atau satu CPU aja di Ryzen generasi ketiga yang menggunakan single CCX. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak tuh apa? Nah, sebenarnya yang udah menggunakan single CCX itu adalah Ryzen 3 3300X. Dan terbukti emang Ryzen 3 3300X adalah CPU yang memiliki IPC paling kencang dari seluruh Ryzen generasi ketiga yang ada. Bahkan kalau kita bandingin antara Ryzen 3 3100 versus Ryzen 3 3300X dengan clock speed yang sama, Ryzen 3 3100 nggak akan bisa nyalip 3300X. Dan itu selisihnya bisa sampai 175 MHz bahkan sampai 200 MHz ke CPU-CPU yang lain. Jadi kalau misalkan ada Ryzen 3 3100 dia jalan di 4,5 GHz, maka itu nggak akan bisa ngejar Ryzen 3 3300X yang jalan di 4,5 GHz juga. Jadi si Ryzen 3 3100-nya harus jalan 4,6 sampai dengan 4,7 GHz baru bisa mengimbangi performa si Ryzen 3 3300X. Cuma di generasi sebelumnya single CCX itu bisa dilakuin memang hanya untuk 3300X aja karena mentoknya memang di 4 core 8 thread. Nah, sementara untuk di Zen 3 ini nanti kita bakalan temuin CPU yang 6 core atau 8 core tapi menggunakan konsep single CCX ini. Sementara untuk CPU 12 core dan 16 core-nya itu hanya menggunakan 2 CCX saja dengan 2 CCD. Nah, terus jadi kemampuan single thread-nya nanti bisa mirip-miripnya sama 3300X doang dong. Kan sama-sama single CCX, ya enggak juga karena AMD udah bilang bahwa kita improve soal IPC-nya sampai dengan 19%. AMD sendiri juga waktu memperkenalkan Ryzen 5000 series ini sempat ngetes lewat Cinebench R20 untuk single thread-nya di Ryzen 9 5900X saat itu, dan itu mendapatkan skor 631. Dan sejauh ini gua belum pernah ngeliat stock speed CPU bisa tembus sampai skor segitu. Bahkan Ryzen 3 3300X yang udah jalan di 4,5 GHz aja nggak nyampe segitu. Core i9 10900K yang udah jalan 5 GHz juga nggak nyampe segitu.
bahkan 600 aja nggak nyampe. Dengan adanya arsitektur Zen 3 ini, AMD juga mengklaim bahwa efisiensinya itu mencapai 2,4 kali lipat lebih efisien daripada Ryzen generasi pertama. Dan itu sama dengan seperti 20% lebih efisien daripada Ryzen generasi ketiga atau Zen 2. Dan 2,8 kali lebih efisien daripada Intel Core i9 10900K jika dibandinginnya dengan Ryzen 9 5900X. Oke, gue rasa kalau soal performance gue belum bisa bilang banyak lah ya, karena semua performance yang diunjukin sama AMD itu masih klaim dari AMD aja. Jadi kita tunggu sampel aja untuk review, karena pastinya di channel ini juga akan kebagian reviewer kit atau sampel review untuk jadi pembahasan lebih lanjut lagi. Jadi gue sebenarnya nggak bahas lebih lanjut soal performance di sini, dan selanjutnya yang mau gue bahas adalah soal line up yang diperkenalkan oleh AMD untuk Ryzen 5000 series ini. Yang pertama diperkenalkan itu ada Ryzen 9 5900X. Dia punya 12 core, 24 thread. Base clocknya ada di angka 3,7 GHz dengan boost up to 4,8 GHz. Total cache-nya 70 MB, rating TDP-nya ada di angka 105 Watt, dan ini punya harga di 549 US dollar. Selanjutnya adalah Ryzen 7 5800X, 8 core, 16 thread, base clock 3,8 GHz dengan boost up to 4,7 GHz. Total cache itu ada di angka 36 MB dengan rating TDP 150 Watt. Harga ada di angka 449 US dollar. Selanjutnya ada Ryzen 5 5600X, 6 core, 12 thread, base clock 3,7 GHz dengan boost up to 4,6 GHz. Cache 35 MB dengan rating TDP 65 Watt, harga 299 US dollar. Dan terakhir AMD juga mengumumkan AMD Ryzen 9 5950X dengan 16 core, 32 thread, boost up to 4,9 GHz, rating TDP 105 Watt dengan harga 799 US dollar. Nah, mungkin kalian agak terkesima dengan rating TDP-nya, dan gue harus ingetin sekali lagi bahwa rating TDP di sini diambil berdasarkan cooling yang bisa digunakan, dan biasanya rata-rata itu diambil berdasarkan base clock-nya, bukan berdasarkan core count, bukan berdasarkan boost clock-nya, karena boost clock itu adalah biasanya angka untuk satu core aja, terlalu dinamis kalau kita ngomongin soal up to berapa gigahertz kayak gitu. Jadi sebenarnya rating TDP di sini nggak bisa jadi patokan ini CPU irit apa enggak. Kalau kalian nyarinya adalah CPU power draw, sebaiknya nunggu review dan benar-benar dicek CPU power draw-nya berapa. Karena dari sebelum-sebelumnya juga gitu, kayak 3900X TDP-nya juga sama 105 Watt, tapi kan setelah di load itu bisa 160, bisa 200 Watt, dan lain sebagainya. Nah, jika kita ngelihat dari spec sheet dan juga harga yang ditawarkan, ini muncul pro dan kontra nih di mata para netizen-netizen dan juga para fans-fansnya AMD ataupun fansnya Intel yang mulai ngerasa, hey, CPU kita sekarang murah gitu. Nah, di sini gue juga punya spekulasi sendiri soal spec sheet dan juga harga ini untuk bagian kesimpulan video gue kali ini. Jadi gue bisa bilang di sini untuk Ryzen 5 5600 XT ini punya harga yang sama persis ya. Ini harga yang sama persis seperti Core i5 10600K. Dan ini yang membuat orang tuh akhirnya ngerasa, wah, Ryzen 5 sekarang kemahalan nih harganya. Dulu kan Ryzen 5 di Indonesia paling cuma 2 sampai 3 jutaan gitu. 3 jutaan tuh udah dapat yang 3600X atau 3600 XT gitu ya. Tapi menurut gue pribadi, kita harus ngelihat dulu nih performance yang sebenarnya dari Ryzen 5 5600X ini seperti apa. Karena meski harganya benar-benar sama persis dengan 10600K, tadi kan AMD udah bilang bahwa IPC kita improve sampai dengan 19%. Dan kalau misalkan improve-nya sampai segitu, harusnya performance-nya akan jauh daripada 10600K. Selebihnya adalah soal performance di multi-thread. Dan gue rasa multi-thread-nya kalau IPC-nya udah gain, untuk multi-thread itu udah pasti lebih juga dari 10600K. Ditambah lagi ini adalah soal platform juga. Platform untuk soket AM4 yang dimana jauh lebih fleksibel menurut gue daripada di platformnya Intel. Itu juga harus dipikirin. Lalu selanjutnya untuk Ryzen 7 5800X, ini menurut gue punya price point yang cukup menarik karena ini akan berdekatan juga dengan Core i9 bukan 10900K tapi Intel Core i9 9900K. Tapi ini juga masih mirip-mirip kayak di Ryzen 5 ya. Kita harus ngelihat dulu performanya seperti apa, karena kan AMD udah menawarkan peningkatan IPC-nya dan kita udah tahu soal platformnya yang sangat-sangat fleksibel di soket AM4. Nah, justru yang menjadi highlight buat gue sendiri adalah Ryzen 9 5900X, karena untuk Ryzen 9 5900X ini bisa banget jadi sweet spot untuk high-end CPU. Mengingat mungkin ini dari segi harga sedikit lebih mahal, beda sekitar $24 daripada
Core i9 10900K, tapi balik lagi ini punya 12 core. Otomatis ini 2 core lebih banyak daripada Core i9 10900K. Terus soal platformnya tadi, abis itu udah jelas banget tadi AMD bener-bener ngasih demonya itu di 5900X, dan itu adalah CPU yang ngedapetin skor di Cinebench R20 single thread-nya itu di angka 631. Jadi udah lebih tercerahkan lah kayaknya untuk 5900X. Dan untuk Ryzen 9 5950X sih gua rasa ini udah bisa jadi top satunya untuk CPU high end ya, karena gue yakin untuk CPU yang satu ini udah nggak ada lawannya, dan gua rasa wajar-wajar aja kalau misalkan AMD naikin harganya sekarang-sekarang ini, karena effortnya AMD udah sangat luar biasa untuk mengembangkan CPU Ryzen mereka, mulai dari Ryzen generasi pertama sampai Ryzen generasi paling terakhir ini. Habis itu ya otomatis gua rasa wajar-wajar aja kalau AMD mau ngambil untung. AMD wajar-wajar aja kalau misalkan untuk saat ini mereka harus kasih bonus yang besar untuk tim R&D-nya yang sangat-sangat sukses, kasih bonus lah gitu ya untuk tim R&D-nya. Lagi pula AMD sejauh ini udah cukup mendengarkan fans-fansnya dan juga komunitas-komunitasnya, dan dengan prestasinya AMD saat ini kayaknya kita sebagai pengguna atau mungkin lu sebagai fanboy-nya gitu, fanboy-nya AMD, kayaknya emang udah perlu apresiasi AMD lebih sih. Kita nggak bisa lah yang namanya ngefans sama sesuatu, kita suka sama suatu brand, kita suka sama produknya, tapi kita nuntutnya untuk murah terus gitu. Kalau misalkan brandnya bisa berkembang dan bisa jauh lebih sukses dan memang produknya bagus-bagus, kan kita juga yang seneng sebenarnya ya kan. Jadi gua rasa memang perlulah diapresiasi. Lagi pula seharusnya dengan adanya skenario seperti ini harusnya sih Intel mulai bergerak ya, karena memang benar-benar AMD udah ada di atas awan baik dari segi produk dan juga harga. Kira-kira menurut kalian gimana soal penjelasan gua? Apakah kalian tercerahkan atau kalian justru malah bingung? Sebenarnya untuk menjelaskan arsitektur Zen 3 ini, gua udah coba segimana mungkin untuk pakai bahasa yang lebih manusia. Jadi semoga lu ngerti ya apa itu arsitektur Zen 3 dan Ryzen 5000 series. Kita udah kenalan, silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.